Ya, kembali lagi dengan saya Mas Bayi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 2D3 IDA. Di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana menulis explicit cursor. Jika pada sebelumnya kita menggunakan implicit cursor seperti pada statement SQL biasa ya. Nah, ini adalah apa itu mengenai cursor. Setiap SQL statement dieksekusi oleh SQL Oracle Server mempunyai individual cursor yang berasosiasi dengan implicit cursor dideklarasikan oleh semua DML atau bilateral select statement. Kemudian implicit cursor dideklarasikan dinamai oleh programmer. Nah, ini adalah explicit cursor fungsi. Nah, di sini adalah cursor, kemudian active set. Nah, dari active set ini berisi mengenai tabel-tabel yang terbuka di dalam ruang memori. Nah, kita bisa mengontrol explicit cursor. Yang pertama adalah membuka cursor, kemudian menutup cursor, kemudian mengambil data dari atau mengambil baris dari cursor tersebut. Untuk mendeklarasikan cursor, yang pertama adalah cursor name is, kemudian select statementnya. Nah, jika processing row baris dalam specific screen dibutuhkan, maka gunakan order by clause dalam query. Nah, ini untuk mendeklarasikan cursor. Di sini adalah cursor emp cursor yang berisi emp employee ID dan last name, dan departemen cursor yang berisi semua kolom dari tabel departemen dengan lokasi ID 170. Nah, untuk membuka cursor, yang pertama adalah open, kemudian cursor name. Nah, membuka cursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasinya sebagai set yang aktif. Jika query tidak ada mengembalikan baris, maka tidak ada exception yang dihasilkan. Menggunakan cursor atribut cursor untuk mengetes atau hasil dari setelah mengambil data. Kemudian fetching data dari cursor, fetch cursor into, nah ini dari variabel atau record, dan mengambil baris saat ini, kemudian memasukkannya ke dalam variabel, kemudian ikutkan semua nomor yang sama dalam variabel, cocokkan setiap variabel yang berrelasi kepada kolom sesuai dengan posisinya, kemudian tes apakah cursor mengandung baris atau enggak. Nah, di sini adalah untuk fetching data, yaitu adalah menggunakan loop fetch emp cursor into v mnode dan vname exit ketika. Nah, ini adalah proses untuk retrieve datanya, dan end loop. Dan untuk menutup cursor adalah close cursor name, close cursor setelah memproses data dari baris tersebut selesai. Buka kembali cursor jika dibutuhkan, dan jangan ulangi untuk mengambil data dari cursor setelah ini di cursor tersebut ditutup atau di close. Nah, ini untuk atribut dari cursor yaitu adalah is open, persen is open, bersifat pelayan untuk menguji apakah benar benar jika cursor terbuka, not found jika mengevaluasi jika data yang di fetch tidak menghasilkan baris, found jika data yang dihasilkan mengembalikan data yang ada datanya. Melakukan adalah mengevaluasi jumlah total dari row yang dihasilkan. Nah, dilihat dari open untuk menguji apakah yang terbuka apakah tertutup. Jika tidak terbuka, maka buka dari cursor ini contohnya, dan loop. Kemudian mengontrol multiple fetch, proses beberapa baris dari cursor menggunakan perulangan. Ambil baris setiap iterasi, kemudian gunakan explicit cursor atribut untuk menguji apakah sukses untuk setiap pengambilan data. Not found, gunakan row persen row count cursor atribut untuk mendapatkan
nomor yang sesuai dari baris. Gunakan not found kursor atribut untuk menentukan ini keluar dari perulangan apa enggak. Contohnya di sini fetch datanya, kemudian masukkan ke dalam vmpno dan vname, kemudian exit ketika emp kursor row count jumlahnya lebih daripada 10 atau emp kursor sama persen not found. Nah, keluar jika lebih dari 10 dan tidak diketemukan kursornya. Nah, ini kursor dan record. Kita juga bisa memasukkan kursor ke dalam record seperti yang pada materi sebelumnya. Nah, ini untuk kursor untuk for loop. Di sini tidak menggunakan open, fetch dan close karena sudah otomatis dibuka untuk statement for in dan loop ini. Nah, ini kursor untuk for loop, for in, implicit open dan explicit fetch terjadi di sini, dan implicit fetch occur terjadi di sini. Nah, ini untuk subquery untuk for loop untuk fetching datanya. Nah, kesimpulan dalam pelajaran kali ini kita harus belajar mengenai membedakan kursor jenis tipe kursor. Implicit kursor digunakan untuk semua HTML statement dan singular loop query. Explicit kursor digunakan untuk queries non of 01 atau lebih daripada beberapa baris. Memanipulasi explicit kursor dan mengevaluasi apa kursor tersebut menggunakan kursor atribut. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal. Selanjutnya adalah kita contoh soal. Yang pertama adalah kita jalankan script berikut untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Nah, di sini ya, yang ke ini adalah top docs. Kita buat tabel baru. Kemudian kita jalankan scriptnya, sudah terbuat. Setelah itu kemudian buat program PowerShell untuk menyimpan data n pegawai yang memiliki gaji tinggi. Misalnya n dimiliki nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Serangan gunakan perintah define untuk menyimpan nilai n, dapatkan nilainya pada blok PowerShell melalui variabel substitusi SQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan satu kali saja. Simpan nilai gaji dengan tabel top docs. Uji program memasukkan nilai n yang tidak, misalnya n sama dengan 0 atau n lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan tabel dengan sebelum diisi dengan n nilai gaji tertinggi. Sini kita masukkan. Nah, di sini hanya 5 orang. Kita hitung 5. Lebih dari kurang dari 5, berarti ada sekitar 6. Nah, kita bisa modifikasi lagi. Nah, di sini kenapa ada banyak? Karena di dalam tabel top docs ini kita harus menghapus dulu. Kita refresh dulu. Di sini adalah top docs. Nah, di sini coba kita bisa menggunakan select, drop, delete. Sama kita manual aja. Kita commit. Nah, kosong.
coba kita jalankan sekali lagi. Nah, coba kita cek sekali lagi di sini. Nah, di sini ada 6 yang masuk ke dalam scale plusnya, karena di sini kita definisikan 6. Kemudian antara adalah buat program LS untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manajer yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, katakan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000, dan jika manajer ID 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Langsung saja set echo off, salin, kemudian kita tampilkan di sini. Kita jalankan. Nah, ID-nya tadi 11 atau 20124. Kita isi 101. Tidak ada. Di sini tidak ada. Coba kita isi 124. Kita hasilnya kosong. Kita coba lagi. Ini di nya kita 20. Nah, ini gaji perlu dinaikkan dan tidak perlu dinaikkan. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.